Hari telah senja, waktuku pulang kembali menghadap Bapa. Tuhan tetap sertaku di sisa perjalananku, setia sampai akhir hidupku. Tuhan tinggallah sertaku, hari telah senja, waktuku pulang kembali menghadap Bapa. Tuhan tetap sertaku di sisa perjalananku, setia sampai akhir hidupku. Kerinduan hati ini kau dapati, aku setia hidup berkenan di hadapan-Mu. Saat ku menutup mata, tunai sudah panggilanku, menggenapi rencana-Mu Bapa. Tuhan tinggallah sertaku, hari telah senja, waktuku pulang kembali menghadap Bapa. Tuhan tetap sertaku di sisa perjalananku, setia sampai akhir hidupku. Kerinduan hati ini kau dapati, aku setia hidup berkenan di hadapan-Mu. Saat ku menutup mata, tunai sudah panggilan-Mu, menggenapi rencana-Mu Bapa. Kerinduan hati ini kau dapati, aku setia hidup berkenan di hadapan-Mu. Saat ku menutup mata, tunai sudah panggilanku, menggenapi rencana-Mu Bapa. Saat ku menutup mata, tunai sudah panggilanku, menggenapi rencana-Mu Bapa. Menggenapi rencana-Mu Bapa. Satu hal yang harus dihapus dari pikiran kita. Satu hal yang harus dihapus dari pikiran kita adalah
memandang Allah bertindak berdasarkan perasaannya yang situasional. Allah kita bukan Allah yang situasional, yang saat tertentu jika tergerak berbuat sesuatu dia akan buat, tetapi di kesempatan lain kalau ia tidak ingin berbuat hal tersebut dia tidak melakukannya. Sikap seperti itu sikap manusia yang tidak dewasa. Sikap manusia yang tidak memiliki integritas. Yang tidak memiliki keteguhan. Jadi keputusan yang diambil berdasarkan situasi tertentu di mana perasaannya diwarnai. Perasaannya tergugah. Perasaannya disentuh. Allah kita bukan Allah yang demikian. Allah semacam itu atau dewa semacam itu dikenali di banyak agama. Itulah sebabnya ada ritual-ritual, ada seremonial-seremonial tertentu yang dilakukan. Ada ritual tertentu, seremonial tertentu yang dilakukan supaya misalnya terhindar dari malapetaka, supaya mendapat berkah atau berkat, supaya Allahnya bertindak atau dewanya bertindak memberi kemenangan pada waktu perang, keuntungan dalam usaha dan lain sebagainya. Konsep yang salah mengenai Allah semacam itu terinfiltrasi di dalam gereja, terutama dibawa oleh mereka yang tidak memiliki landasan pemikiran, landasan nalar Alkitabiah. Jadi landasan nalarnya itu nalar agama non-Kristen yang sudah menyatu di dalam diri mereka. Maka diadakan seperti doa puasa, diadakan doa 24 jam. Saya tidak katakan itu keliru. Bagus bisa doa 24 jam secara bergilir orang berdoa atau bersekutu dengan Tuhan. Indah kok bisa berurusan dengan Tuhan yang hidup. Tapi jangan berpikir bahwa Allah kita itu Allah situasional. Jadi kalau ada cerita-cerita dalam Alkitab yang mengesankan demikian, kita harus melihat konteksnya. Seperti misalnya Hizkia yang harus meninggal, lalu dia berdoa diperpanjang umurnya 15 tahun. Tapi saudara tahu, dengan 15 tahun itu dia membayar harga mahal loh. Ketika dia menjadi sombong, itu menjadi alasan Tuhan membiarkan Babil mengalahkan Yehuda dan merebut semua barang-barang yang dibanggakan Hizkia. Mestinya kematian Hizkia diterima. Jangan berpikir, oh umurnya diperpanjang lalu boleh senang karena minta kepada Tuhan. Oh enggak. Nah, untuk itu Bapak Ibu saudaraku sekalian, kita harus memahami bahwa Allah kita itu strictly ketat dalam tatanannya. Seperti misalnya Lot dan keluarganya yang keluar dari Sodom. Istri Lot berkeras, menoleh ke belakang, mati.
Lalu mereka mestinya terus, Lot dengan 2 anak gadisnya menawar, ya, minta bisa berdiam di sekitar tempat itu. Lalu terjadi apa? Hubungan antara orang tua dan anak. Coba terus lari, aman. Betapa mengerikan hidup ini. Saya mengerti kebenaran ini, saya makin takut. Karena Allah sendiri bisa tidak dapat menghindarkan kita dari bencana kalau kita memang memilih bencana itu. Ketika Adam makan buah yang dilarang dikonsumsi, Allah harus mengusir Adam. Tidak bisa tidak, saudaraku. Dan Allah tidak bisa mengampuni manusia kalau tidak ada sarana pengampunan itu. Darah domba tidak bisa menyucikan, kata Alkitab. Harus ada darah manusia. Manusia yang tidak bersalah. Dan semua manusia berdosa. Maka Allah harus mengirim putranya sendiri. Dia jujur, dia fair. Dia adil dengan tatanannya. Tidak ada cara lain. Harus putranya. Yang saya tidak bisa mengerti. Kenapa Allah tidak menciptakan Adam lain? Bukan putra tunggalnya. Saya itu curiga loh saudaraku. Curiga, jangan-jangan pada waktu penciptaan manusia, di mana Sang Logos Tuhan Yesus mengambil peran di situ, saudara. Sudah ada semacam komitmen, kalau ini manusia gagal, kamu yang turun loh. Kenapa enggak menciptakan manusia lain? Lalu manusia itu kalau gagal, yang kedua, ciptakan lagi ketiga sampai berhasil. Loh kok Allah anak loh yang harus dikirim. Pernah nggak kita memikirkan itu saudara? Pasti jarang orang memikirkan. Saya pun tidak pernah berpikir sampai saya berkhotbah. Mempersiapkan ini. Saya mikir itu. Dan saya menjadi takut loh. Tuhan itu kan sayang semua manusia ini. Tapi ketika orang tidak melakukan kehendak Bapa, ia harus berkata tegas, aku tidak kenal kamu. Nggak bisa enggak? Allah tidak diatur oleh perasaannya yang liar. Tapi diatur oleh tatanannya. Begitu tertibnya Allah Bapa kita. Jadi ketika firman Tuhan mengatakan yang ditabur orang juga dituainya. Allah sendiri strictly ketat untuk menegakkan hal itu. Nah kenapa kita mesti menabur sesuatu yang buruk yang bisa membinasakan? Kenapa kita tidak menabur sesuatu yang baik yang mendatangkan kehidupan? Pikir, ini banyak orang yang kata Alkitab mempermainkan Allah. Jangan engkau mempermainkan Allah. Kalau dalam kata lain dari kata itu adalah mencemooh, ngeledek. Kenapa Tuhan Yesus yang harus diutus? Allah bisa saja menciptakan Adam lain. Tidak usah putra tunggalnya. Lalu yang lebih mengerikan, putra tunggalnya ketika dikirim disebut anak tunggal. So tidak ada anak lain. Lalu dikatakan Adam terakhir. Luar biasa loh pertaruhannya itu. Saya tidak sedang bermimpi dan membuat fantasi. This is the truth. Ini kebenaran. Mari kita menghormati Tuhan, saudara. Mengerti kebenaran ini kita akan memiliki kegentaran yang hebat.
kita bukan Allah yang keputusannya berdasarkan perasaan yang tersentuh sesaat. Sehingga tindakannya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang bersifat situasional. Sehingga orang bisa membujuk lewat doa puasa, doa 24 jam dan seterusnya. Tidak bisa. Saya tidak mengatakan salah doa puasa atau doa 24 jam atau bikin menara doa. Jangan berpikir Allah bisa diatur oleh itu. Dan ironisnya orang-orang yang berdoa itu tidak mengerti Alkitab loh. Mereka hanya mengerti bagaimana berdoa bertalu-talu. Bukan tidak boleh. Saya berdoa bertalu-talu saudaraku. Tapi lebih dari berdoa bertalu-talu harus mengenal siapa dia. Makanya belajar firman seperti ini tidak ternilai. Biaya saudara dari rumah ke tempat ini, biaya saudara makan malam, tidak ada artinya dibanding dengan kebenaran semacam ini. Kalau sampai bisa nancep. Kalau nggak nancep percuma juga. Harus nancep. Allah kita itu bukan Allah yang situasional. Allah yang berjalan dengan tatanan. Dan Allah berdaulat atas tatanan itu. Jangan diselewengkan, jangan dipelintir. Kedaulatan Allah diarahkan kepada pemilihan siapa yang selamat, siapa yang binasa loh. Ini Allah yang tidak tertib. Bahkan kalau saya boleh katakan kedaulatan yang sewenang-wenang. Bukan itu kedaulatannya. Kalaupun Allah tahu siapa yang bakal binasa, siapa yang tidak. Itu urusan Allah bukan urusan kita. Urusan kita memenuhi panggilannya. Ini harus dicerna dulu saudara. Ini harus dicerna dulu. Kalau saudara membaca Alkitab itu, wah kelihatan tuh tindakan-tindakan Allah yang sangat tertib itu. Luar biasa. Saudara. Daud bersalah walaupun dia kekasih Tuhan. Itu kan Daud itu kan manusia yang after God's heart. Artinya manusia yang di hadapan Allah yang berkenan. Wah hebat. Tetap dijewer habis-habisan saudaraku. Sampai Daud berkata kalau aku remuk di tanganmu. Tidak bisa enggak loh. Abraham salah pun dijewer. Tatanan seperti ini harus kita perhatikan, saudaraku. Coba ini harus dipikirkan, direnungkan, harus nancep dulu di pikiran kita. Jadi kalau berurusan dengan Tuhan itu harus mengenal pribadinya. Harus berhati-hati dengan dia. Karena yang mengerikan itu tatanannya. Karena Allah sendiri ketat dalam menegakkan kedaulatan tatanannya itu. Kalau tidak begitu, wah Allah yang liar. Yang tidak bisa kebaca. Kalau lagi marah dia pukul, lagi pas gak marah dia gak mukul. Ngerti gak saudara? Itu manusia. Itu pun manusia yang tidak dewasa. Manusia yang punya integritas juga bukan manusia yang keputusannya berdasarkan perasaan situasional loh. Makanya orang yang paling aman itu mendekat Tuhan. Tuhan buat aku mengenal kehendak-Mu. Supaya aku jangan melanggar tatanan-Mu. Itu. Supaya aku jangan melanggar kehendak-Mu Tuhan. Wah, kita harus takut akan Allah itu di situ saudaraku. Kebenaran yang kelihatannya sederhana ini tidak sederhana. Harus nancep di sini. Setiap kata yang kamu ucapkan harus kamu pertanggungjawabkan. Waduh, hebat ya. Setiap kata. Makanya setiap kata yang kamu mau ucapkan, setiap tindakan yang kamu harus lakukan,
hitung tuayannya nanti. Saudara, kalau melihat saya bisa berkhotbah, artinya khotbahnya juga memberkati dan hampir selalu fresh, ada hal-hal baru terus. Saya tidak beli dengan gratis. Saya harus hidup benar. Saya harus merobek daging saya. Saya harus membunuh ambisi-ambisi saya. Saya harus mengurangi jam tidur saya. Saya harus melepaskan percintaan dunia. Walaupun sekarang belum sempurna. Sampai saya menjadi begitu fanatik dengan Tuhan. Dan mencintai Tuhan dengan segenap jiwa. Saya berulang-ulang berkata, Tuhan, apapun yang kau perintahkan padaku, apapun, aku lakukan. Saya harus fanatik untuk bisa memberkati dengan firman yang benar. Karena ada tatanan. Gak bisa saya berbuat dosa sembarangan lalu berkhotbah diurapi dengan api yang tulus, dengan air mata yang tulus. Gak bisa. Kalau berbuat begitu, pasti ada yang bisa membaca. Ini bohong. Dari doanya saja udah tahu, ini orang berdialog dengan Tuhan gak tiap hari. Gampang kok. Kalau saudara sering berdialog, Anda juga bisa menangkap orang ini berdialog dengan Tuhan gak tiap hari. Mudah. Nah, salah satu tatanan Tuhan yang mengerikan, saudaraku. Dia rela sembelih anaknya sendiri. Tidak bisa tidak. Abraham menyembelih anaknya. Hebat, Bapak di surga menyembelih anaknya. Benar-benar disembelih di kayu salib. Tidak ada cara lain untuk menyelamatkan semua anak-anaknya yang lain. Tanpa kematian anak tunggalnya. Kisah Abraham menjadikan Ishak korban. Ada satu gema yang kita harus dengar. Gema itu bersuara. Aku akan melakukan hal seperti yang dilakukan oleh Abraham. Allah bisa memerintahkan Abraham berbuat demikian. Allah sendiri juga melakukannya. Coba, hebat sekali itu. Ini Bapak di surga, dia serahkan anaknya. Dan ketika dia mengutus putranya, dia bisa kehilangan putranya. Kalau tidak taat. Luar biasa. Ini bukan karangan saya loh. Ini bukan karangan saya. Ini kebenaran. Karena begitu besar kasih Allah. Betul? Kepada dunia ini sehingga ia mengaruniakan. Betul? Mengaruniakan anaknya itu bukan untuk sekedar datang pelesir di bumi. Disembelih di kayu salib. Luar biasa loh saudaraku. Itu tatanan. Dan rupanya tatanan ini dibaca oleh Lucifer. Aku punya peluang untuk pemenangan. Wah. Kalau tidak ada peluang itu Lucifer tidak mungkin berani memberontak kepada Bapa di surga. Jadi saudara nanti akan tahu yang menakutkan itu bukan setan. Tatanan Allah itu yang membuat kita gentar. Maka takutlah akan Allah, bukan takut sama setan. Apa alasan takut kepada Allah? Karena Allah memiliki tatanan. Saudara jangan seperti anak dunia yang tidak memahami kebenaran-kebenaran macam ini. Kita bukan hewan yang hari ini hidup, besok mati selesai. Kita makhluk kekal yang hari ini hidup, besok mati pun terus punya kesadaran abadi, saudaraku.
Kalau saudara tidak datang kesempatan ini, saudara tidak mendengar kebenaran ini. Dan saya selalu berdoa, penuhi aku dengan roh-Mu Tuhan. Beri aku kebenaran yang mengagumkan dan menakjubkan Tuhan. Tapi jangan hanya mendengar dan takjub, jadilah pelaku. Saudara. Selangkah Anda pulang, apa yang kau lakukan kamu tuai. Itu mengerikan. Bapak sendiri konsekuen dengan dirinya sendiri, saudara. Luar biasa, saudara. Jadi Allah tidak bisa kompromi. Maka di 1 Petrus 1 ayat 17 dikatakan, dia tidak pandang muka. Kenapa enggak pandang muka? Karena dia punya integritas. Kenapa punya integritas? Karena dia sempurna. Dalam kesempurnaan itulah integritasnya juga sempurna dalam menegakkan tatanan. Ini yang membuat kita harus betul-betul gentar terhadap Allah. Tapi juga membuat kita menghormati dia. Kalau saudara membaca 1 Petrus pasal 1 ayat 17 itu, ayat berikutnya itu mungkin nggak berkaitan. Kalau kamu memanggil Allah Bapa, kau panggil aku Bapa? Hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang. Kalau kamu anak, kamu menumpang di bumi. Kalau kau bukan anak, ini rumahmu. Jadi lautan api pun kamu di situ. Tapi kalau kamu anak, kamu hanya menumpang. Oleh sebab itu, arahkan mata hatimu kepada Tuhan. Hiduplah kamu dalam ketakutan selama menumpang. Sebab, ayat berikutnya, kamu telah dibeli dari cara hidup kamu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyang. Sekarang kamu harus hidup cara anak Allah. Kalau tidak, aku tidak kenal kamu. Tatanan. Jangan lalu berkata, wah ini keselamatan karena perbuatan baik. Itu orang-orang bodoh. Tidak ada perbuatan baik bisa menyelamatkan. Semua karena korban Yesus. Tapi setelah korban itu diadakan, penghakiman bisa diselenggarakan. Anak-anak Allah harus bisa sampai level berkenan. Dan level berkenan bisa dicapai kalau seseorang meninggalkan cara hidup sia-sia yang diwarisi dari nenek moyang. Dan sekarang punya cara hidup anak Allah. Di sini kita belajar dari Tuhan Yesus bagaimana memiliki cara hidup anak-anak Allah. Jangan puas diri dengan keadaan saudara jadi orang Kristen yang tiap minggu bisa datang ke gereja dong. Belum apa-apa itu. Belum apa-apa itu saudaraku. Saudara diharapkan ya memiliki pikiran yang benar-benar terbuka. Hari ini kan saya bicara soal kognitif. Terus afektif, terus konatif. Ini pengertian secara nalar. Afektif itu aspek emosi, mengerti kebenaran, emosimu dibangkitkan untuk mencintai Tuhan. Lalu konatif, ini perilaku, tindakan terhadap pribadi yang kamu kenal atau yang mengenai dia kamu belajar. Kalau sampai tingkat ini nih baru ulat. Ini jadi kepompong.
Ini sudah jadi kupu-kupu. Nah, saya bawa saudara dulu kepada pribadi Bapak yang fair itu ya, yang adil itu ya. Sekarang pribadi anak tunggal Tuhan Yesus. Jadi saudaraku, yang saya dapat kebenaran dari hal ini, berkaitan dengan hal ini, Alkitab itu menyimpan dimensi yang berlapis-lapis. Ini susah dimengerti kan. Makin kita pasrah itu lapisan berikutnya dibuka. Makin lapisannya, makin pasrah, makin kudus, makin tidak mengenai dunia itu dibuka itu lapisannya. Makanya ya kalau orang betul-betul mencintai Tuhan, tidak cinta dunia, hidupnya suci, itu pasti khotbahnya itu bisa selalu inovatif, berlapis-lapis gitu. Nah, saya percaya Tuhan Yesus itu sampai lapisan-lapisan yang terdalam, sehingga dia bisa mengerti tentang surga, tentang Allah Bapa, dibukakan terus itu. Anda ngerti nggak saya ngomong apa ya? Amin. Dia berlapis-lapis itu. Nah, kita kan dulu membaca Alkitab, aku tidak minum anggur ini sampai kerajaan Bapakku. Ya sudah. Tapi kan terus dibukakan lagi rahasia itu. Amin, saudara. Terus itu dibukakan terus. Itu berlapis-lapis, saudara. Nah, saya yakin tuh Tuhan Yesus tuh belajar Alkitab Perjanjian Lama itu. Berlapis-lapis kebenarannya disingkapkan. Nah, kalau sudah sampai tingkat itu sudah bukan teologi lagi, tapi sudah metateologi ya. Udah melampaui batas pikiran. Makanya kita nggak usah debat dengan orang. Udah percuma. Kita yang penting kelakuan kita berubah memberkati orang, saudara-saudara. Nah, kenapa saya mau bicarakan ini? Begini, saudara. Tuhan Yesus itu, ya, kalau Bapak itu strictly, Tuhan Yesus juga harus strict. Ikuti tatanan Bapak di surga. Dia nol, mengosongkan diri nol. Jadi untuk mencapai tingkat yang diurapi atau Kristus, dia harus lulus dari berbagai tes. Jadi menurut yang saya pahami, jadi pikiran Tuhan Yesus harus dibuka dulu, harus memahami kebenaran. Memahami kebenaran yang berlapis-lapis tadi. Maka Tuhan Yesus cerdas sekali, bukan saudara? Amin. Cerdas. Dia naik terus. Di tingkat-tingkat tertentu itu pencobaannya hebat-hebat, saudara. Sampai salib. Dan Bapak tidak membuat jalan ini mudah. Kenapa? Karena pencobaan, kesulitan, hinaan. Ini cara Bapak mengubah pribadi Yesus. Dia belajar. Ini kan tulisan khotbah fokus kemarin. Udah fokus, bener nih fokus. Tapi itu sampai ujung tetap melewati tahapan-tahapan. Sebab Tuhan Yesus untuk menjadi Kristus yang diurapi itu sekolah di dunia ini. Belajar taat dari apa yang dideritanya. Yang dikatakan di dalam Ibrani, saudaraku sekalian, pasal 5 itu. Ayat 7 sampai 9. Harus dilewati. Jadi rumus ini penting bahwa tidak mungkin ada perubahan tanpa keadaan. Jangan gitulah. Rubah aja gitu secara ajaib. Ada tatanan. Nggak bisa nggak rohmu itu dibarui, harus ada hukumnya. Dan Tuhan Yesus harus mengikuti tatanan itu. Sampai salib, saudaraku.
Dan Bapak tidak menghindarkan Tuhan Yesus dari keadaan-keadaan tersebut. Menghadapi iblis, ya kan? Mau dijadikan raja oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Nazaret. Yohanes pasal 6, dia dicegah oleh Petrus, jangan ke Yerusalem. Di Getsemane dia seperti maling, maksud diperlakukan seperti maling, dia bukan malingnya. Diperlakukan seperti pencuri, wah itu dianiaya. Dan di Getsemane itu juga Tuhan bergumul dengan dirinya sendiri. Kalau boleh zamannya lalu ya Bapak. Bapak harus strict. Emangnya Bapak takut tuh sama setan kalau curang? Dia nggak bisa curang. Kalau dia nggak bisa curang, iblis tahu itu. Ayo, dia nggak bisa curang loh. Aku punya celah untuk pemenangan ini. Coba. Nah kalau teologi melihat pengajaran saya, mengada-ada ini. You dengar dulu semua yang saya jelaskan baru nyambung baru. You, Kalau cuma sepotong-sepotong kamu ngelawan, kamu nentang. Ya udah kalau begitu saya cuma begini, you bikin buku deh. Udah, bikin buku deh. You lalu bikin jemaat juga dah, ajari sono dah. Jangan urusan sama saya. Kok lu ngurus gua sih? Urusan saya dengan Tuhan. Dan dengan orang-orang yang mau mempercayai ajaran ini. Semua sinergi saudara. Mau kemana-mana juga sinergi. Dan itu menakjubkan. Kalau Bapak strict dengan dirinya sendiri, Bapak juga strict terhadap putranya. Putranya pun juga harus strict dengan tatanan. Maka firman Tuhan mengatakan walaupun dia anak, dia belajar taat dari apa yang dideritanya. Dia harus belajar. Dia tidak bisa menjadi sempurna dalam satu hari. Dari tahun-tahun yang panjang sampai dia mati di kayu salib. Nah, sekarang untuk kita, ayo. Sudah kan Bapak udah, Tuhan Yesus sudah, sekarang untuk kita. Tidak bisa bertumbuh tanpa harga yang dibayar. Lepaskan segala sesuatu baru kau jadi muridku. Kalau kau masih tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, kamu akan mengenal kebenaran. Kalau teks bahasa Indonesia, kamu tidak akan memiliki harta yang sesungguhnya. Jadi kalau orang duniawi masih matre, hatinya masih bisa dibahagiakan oleh harta dunia. Dia mau sekolah teologi, doktornya 5 berderet, tetap tidak akan tahu. Setuju gak? Saya bukan anti sekolah teologi loh. Saya juga mendukung sekolah teologi loh. Tapi sekarang saya rindu yang namanya sekolah teologi itu gereja. Bukan sekolah. Ini loh sekolah teologi. Anda tidak usah belajar bahasa Yunani Ibrani mendalam. Yang bisa syukur. Yang enggak ikuti saya saja. Saya yang belajar. Nanti hal-hal penting yang saya beritahu. Enggak usah harus tahu bahasa Ibrani. Emangnya Anda harus pakai bahasa itu. Kecuali saudara mau jadi guide di Israel sana. Jadi kalau saudara mendengar kebenaran ini. Saudara sedang dibawa Tuhan kepada kebenaran yang murni yang merubah atau mengubah hidup saudara. Tentu harus ada pengertian, saudara dan saya ini harus ada pengertian. Kalau saudara sekolah di sebuah sekolah ya, atau anak kita sekolah atau kita dulu sekolah, kita mau tidak mau mesti nurut sama bu guru, pak guru, iya, siapa, siap, iya pak. Nggak bisa enggak, kalau enggak kita bisa pegang kuping. Berdiri di depan kelas, angkat satu kaki kita, goyang-goyang diketok pakai penggaris yang panjangnya 1 meter itu. Tapi kalau di gereja, Anda bisa keluar masuk tanpa pamit. Nggak usah, apa terlambat. Tapi kalau saudara mau bergaul dengan Allah, teologi ya. Theos Tuhan, logia studi mengenai Allah. Dan disinilah belajarnya. Dan Anda jangan seperti anak kecil yang mesti dikasih cambuk baru
ke sekolah. Sekolah enggak lo? Gua bikin merah lo pokong lo. Maaf ya, apa pantatnya itu. Puang baru. Baru pergi ke sekolah. Mama bikin merah lo. Jangan dong. Tuhan itu ya kalau mukul saudara bahaya. Kita dijewer sama guru merah. Tuhan jewer kita putus ini. Makanya ya, saya itu kadang-kadang gak ngerti kok. Hidup ini singkat, kenapa kau pilih jalan-jalan, kau pilih yang gak perlu, duduklah dengar firman. Kalau jam kebaktian kan gak tiap hari. Hari yang lain kau bisa bikin. Nah setan itu memang banyak cara untuk engkau tidak ke gereja. Baru mau berangkat, tiba-tiba ribut sama istri, ribut sama suami. Setan tuh punya banyak cara. Cuma udah baju rapi, bagus-bagus, pakai kalung salib. Lagi senang-senang mau ke gereja istri. Cepet apa? Iya aku lagi cepet. Kamu itu loh, lelet. Sebentar. Pap. Gua tabok loh. Panjang. Cuman gara-gara begitu loh. Ngerti nggak? Saya ngomong ini pasti dialami. Tiba-tiba datanglah tetangga. Bu, ya Pak Bar. Ya, ini kita udah lama nggak datang nih. Waduh, gimana ya? Kasih tahu deh sama yang mau ikut kita kebaktian bilang kita nggak jadi karena ada tetangga. Bu, gara-gara sis ini nggak usah bilang maaf ya. Memang kita sudah lama nggak ngobrol, tapi sorry ya, saya mau kebaktian. Kalau mau lebih bagus, saya ini kalau minggu jam 6 kuliah. Saya enggak bisa enggak masuk. Tapi sekali-kali enggak apa-apa. Bisa diginiin. Kalau saya diginiin, ini bukan sini yang rontok. Seluruhnya. Jadi pala saya itu nanti jadi pangkalan Apollo. Nah, harus berani bilang sorry, enggak bisa. Nanti sampai tingkat mama papa mertua, aduh mama papa kita hormat mama. Tapi malam ini mungkin enggak bisa kalau sore-sore agak malam ya mam ya pap. Ya terserah situ, enggak ada hormatnya mertua, aduh. Ya gimana ya mam ya, ini karena kuliah mam. Oh kamu ambil S2? Ini masih S1 mam. Loh bukan kamu udah S1? S1 ekonomi ini S1 teologi ya mam. Oh mau jadi pendeta? Enggak sih, mau jadi pelita. Jadi saudara jangan karena alah gak ada yang absen ini. Jangan karena gak di absen. Terus duduknya gak jelas di mana begini. Ini kuliah bro. Ini kebenaran yang harus ditangkap bro. Dengan kebenaran yang dahsyat begini kan. Anda gak bisa ngantuk. Kalau sampai ngantuk. Mungkin karena begitu lelah. Saya bisa paham. Tapi begitu bisa. Dia gak sanggup ngerti. Apa sih? Ini apa sih? Tatanan itu. You mau pilih terbang ke surga atau tetap di tempat ini? Tergantung di dunia maksud saya. Mau jadi raja wali atau ayam terserah saudara. Ada tatanan saudaraku. Kau makan buah kehidupan kamu selamat. Kau makan buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Binasa kamu. Tatanan. Kamu jadi rohani atau duniawi. Bagaimana mengisi menit ke menit, jam ke jam, hari ke hari. Tidak bisa sekejap. Aku mau rohani Tuhan. Tidak bisa. Ada tatanan. Hukum roh kehidupan. Nah kita harus strict.
bangun jam berapa, yang kita tonton apa. Waktu kita di layar monitor kita bisa nonton apa saja. Jangan sembarangan. Kita yang menentukan kita apa yang kita tonton. Jangan kita nonton yang gak bener. Ya Tuhan, jauhkanlah pencobaan ini. Lu yang buka. Enak aja. Kamu yang buka sendiri, jauhkanlah pencobaan ini. Saudara yang menentukan. Gak boleh saudara ngikut aja mengalir. Mengalir, kata mengalir itu harus dipahami dengan benar. Saudara yang menentukan destiny saudara. Dan itu tatanan Tuhan. Makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Atau buah kehidupan. Kamu yang menentukan. Kain, kenapa hatimu panas? Kamu harus berkuasa atasnya. Jangan dikuasai. Kamu yang menentukan. Ketika dia ambil palu atau kayu membunuh adiknya. Tuhan tidak mencegah lagi. Kau memilih itu. Makanya kalau saudara ya, lihat muda-mudi, kadang-kadang itu dapat jodohnya itu nyangkut. Nyangkut. Bergaul, ketemu nyangkut, gitu loh. Kenapa kamu nyangkut ke dia? Waktu kamu dia, kamu lewati, kamu gak nyangkut tahu. Jangan, di tangan Tuhan. Kamu yang menentukan kok di tangan Tuhan. Kenapa kamu kawin sama dia? Tapi Tuhan yang mempertemukan. Kamu bisa bertemu dengan setiap orang, dengan monyet pun kamu ketemu. Tapi kamu kan bisa bilang tidak. Nah, strictly di sini. Selamat malam saat berpisah. Dunia yang selalu nampak indah, nyamannya, manisnya, aku tinggalkan untuk selamanya. Suatu hari nanti kan jadi, mentari takkan bersinar lagi, suasana mencekam, dunia yang semakin kelam. Tuhan, Engkau mengingat aku waktu alam semesta menderu. Engkau datang sebagai raja, menjemput orang saleh semua. Harimu yang mulia, ku harap segera tiba. Suatu hari nanti
kan jadi, mentari takkan bersinar lagi, suasana mencekam, dunia yang semakin kelam. Tuhan, Engkau mengingat aku waktu alam semesta menderu. Engkau datang sebagai raja menjemput orang saleh semua. Harimu yang mulia, ku harap segera tiba. Tuhan, Engkau mengingat aku waktu alam semesta menderu. Engkau datang sebagai raja menjemput orang saleh semua. Harimu yang mulia, ku harap segera tiba. Ku harap segera tiba. Tuhan, tolong ingatkan ku terus, hidup di bumi seperti arus, tak henti mengalir menuju lautan hamparan luas keabadian. Langit bumi semuanya terguncang, tiada yang tetap bertahan. Skalanya menjadi kenangan api, kebinasaan tak bertepi. Tuhan, ajarku menghitung hari, singkat tak tahu kapan akhirnya. Tuntun aku sampai sempurna, berkenan di hadapan Bapa. Langit bumi semuanya tergoncang, tiada yang tetap bertahan. Segalanya menjadi kenangan api, kebinasaan tak bertepi. Tuhan, ajarku menghitung hari, singkat
hadapan Bapa. Tuhan ajarku menghitung hari, singkat tak tahu kapan akhirnya. Tuntun aku sampai sempurna, berkenan di hadapan Bapa. Tuntun aku sampai sempurna, berkenan di hadapan Bapa. Berkenan di hadapan Bapa. Percaya kepadamu walau ku tak mengerti, dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini. Namun ku tetap percaya Kau yang memanggilku setia, memandu langkahku berlabuh di sana. Seperti Abraham sahabatmu, sampai akhir setia. Dari jauh memandang negeri perjanjian, Kanaan surgawi permai, tanah air yang Kau janjikan, tempat pertemuan semua saleh Tuhan. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalan. Tak ku ingin lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Seperti Abraham sahabatmu, sampai akhir setia. Dari jauh memandang